Halo sahabat olahraga, ketemu lagi dengan saya Anis Fuad di channel Sahabat Olahraga Official. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke sesi cerita sang juara. Siapakah yang kita akan wawancara di cerita sang juara kali ini? Dia adalah seorang atlet nasional pencaksilat yang memiliki segudang prestasi karena dia sudah menjuarai di berbagai macam event silat dari nasional sampai internasional, dari PON, SEA Games, Asian Games sampai dengan World Champion. Siapakah dia? Dia adalah Puspa Arum. Selamat datang Puspa. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Silakan disapa dulu sahabat olahraga yang ada dimanapun. Sahabat olahraga semuanya, semoga sehat. Alhamdulillah. Saya bersyukur banget nih Puspa. Kamu adalah tamu perdana kita di sesi cerita sang juara kali ini. Makanya saya bersyukur. Terima kasih banyak ya Puspa ya. Oke, sahabat olahraga dimanapun berada, di sesi cerita sang juara kali ini kita akan menggali informasi nih lebih dalam. Bagaimana sih prosesnya, pengalamannya seorang Puspa Arum bisa menjadi sang juara, bisa memiliki prestasi. Karena hal itu tuh bukan hal yang mudah, prosesnya pasti sangat panjang dan gak gampang. Oleh karena itu kita akan gali informasinya supaya apa? Supaya buat teman-teman atau sahabat olahraga dimanapun berada bisa terinspirasi dan termotivasi dari adanya channel olahraga ini. Namun sebelum saya menggali lebih jauh, kepada sahabat olahraga dimanapun berada, silakan subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat sebesar-besarnya buat sahabat olahraga dimanapun. Oke, Puspa Arum. Iya. Gimana nih aktivitas sekarang nih, lagi kegiatannya apa aja nih? Ya sekarang mulai latihan bareng sama pelatnas lagi. Pelatnas lagi ya? Ya alhamdulillah masih dikasih Kesempatan. kepercayaan, masih dikasih kepercayaan untuk Iya. gabung sama tim Indonesia. Nah itu berarti pelatnas itu dari kapan sih sebenarnya kamu bisa tergabung? Awal dari Awal pelatnas pelatnas. itu aku ikut di tim mahasiswa. Waktu itu di Laos, Loma Sehat. Tahun berapa tuh? Tahun 2012. 2012. Berarti udah 8 tahun kamu pelatnas ya? Masya Allah banget ya, bertahan. Gak nyangka juga, aku juga kalau dihitung-hitung ya. Dari 2012 sampai 2020 pelatnas terus ya? Oke, berarti kegiatan saat ini memang fokus di pelatnas ya? Iya, sekarang ini fokus di pelatnas. Sebelumnya sih di Platda, karena kan belum ada setelah kemarin di SEA Games 2019, terus pulang ke rumah belum ada pemanggilan lagi. Pemanggilan Platda tuh? Pemanggilan pelatnasnya belum ada lagi. Pelatnas. Terus selanjutnya latihannya bareng sama Platda dulu. Nah, terus juga kan pandemi, banyak event yang tertunda. Ya, akhirnya mungkin tahun, ya. Dari PP juga apa sih kayak dia dipertimbangkan lah untuk pemanggilannya. Nah baru seminggu ini gabung sama tim pelatnas. Oh berarti baru 1 minggu ini pelatnas pencaksilat itu jalan gitu ya? Kalau jalan sudah dari awal bulan ini. Oke. Cuman kemarin kepotong karena aku ikut prajab dulu. Ada Prajab di Kemenhan waktu itu. Kemenhan ya. Terus gimana hasilnya? Ya sampai saat ini masih ngerjain tugas-tugas. Luar biasa. Nah tapi ngomong-ngomong di masa pandemi ini latihannya gimana ya? Di pelatnas tuh? Latihan ya tetap dengan protokol pastinya. Tapi tetap juga latihan seperti biasa sih, nggak yang terlalu banyak berubah. Cuman lebih ke kita tetap dijaga aja kali ya, hati-hatinya ya. Ngejaga banget protokol-protokol yang memang udah diterapkan dari pemerintah pusat maupun daerah gitu kan. Karena kalau misalkan kita juga ngelanggar atau ada salah satu kita yang terindikasi, bahaya banget. itu bubar lagi pelatnas gitu. Orang baru masuk udah dibubarin, masa ya kita sama-sama ngejaga lah. Makanya masing-masing semua juga yang ada di pelatnas itu masing-masing care semua lah ya dengan kondisi itu ya. Oke. Nah sekarang Puspa, gue mau mengawali cerita lu tuh. Sebenarnya gue pengen tahu gimana sih proses bisa jadi atlet itu. Mungkin kan orang tuh nggak ujuk-ujuk jadi atlet pelatnas kan, pasti melewati atlet Platda dulu atau misalnya Platcap. Dan gue lihat di CV lo juga alumni dari Ragunan. Nah ngomongin proses itu tuh awalnya tuh dulu ikut pencaksilat tuh dari kapan tuh?
awal mulai ikut silat itu dari kelas 5 SD. 5 SD ya. Ya, Oke. awalnya ya ikut dari perguruan. Perguruan Saudara Setiadi Trate. Kebetulan abang juga salah satu pelatih di sana. Oke. Ikut-ikutan sama abang. Berarti emang dari keluarga udah ada yang pencak silat ya? Ada. Terus ikut-ikutan sama abang. Akhirnya tertarik kan, karena ngelihatnya sih banyak temen awalnya, bukan karena mau jadi apa enggak sama sekali, enggak kepikiran malah, enggak kepikiran sama sekali apa bakalan jadi atlet gitu. Itu cuma ikutan karena banyak temennya gitu kan, namanya kecil seru gitu. Lari-lari, lompat-lompat, main terus-terusan latihan, ya udah sampai akhirnya diikutkan pertandingan dari pertandingan antar sekolah, terus juga antar perguruan, awalnya antar perguruan, antar sekolah, terus antar masuk ke tim wilayah. Waktu itu ikut di Jakarta Timur. Lacapnya ya. Iya, wilayah. Terus akhirnya lolos ke tim PKI-nya sampai di pelajar. Terus ya udah berlanjut ikutan ke Jurnas, ikutan waktu kelas 3 SMP itu aku udah masuk di tim pelajar DKI. Terus Popnas itu waktu itu 2007 kalau nggak salah. Popnas di Kalimantan Timur, sudah masuk di sana. Ngobrol lah sama pelatih. Kamu mau masuk sekolah Ragunan nggak, katanya gitu. Oh, itu tuh Ragunan tuh SMP ya? SMP kelas 3. SMP kelas 3. Terus karena sebelum waktu itu TC 1 bulan Popnas itu di Ragunan, ngelihat kondisi di sana kan, ngebaca dulu lah gitu kan, ngelihat, aduh senioritas banget, gitu. masih mikir gitu kan, aduh nggak kuat nih kayaknya gitu kan. Terus ketika setelah selesai bertanding, pulang itu saya masih nunggu nih jawabannya kata pelatih. Ya, itu berarti masih SD kelas 6 ya? Enggak, itu udah SMP kelas 3. Oh, SMP kelas 3. Karena di Ragunan itu masuknya SMP apa SMA? SMP. Oh, SMP. Itu angkatan pertama Ragunan pencaksilat untuk silatnya. Nah, itu masih ditungguin. Saya nungguin jawaban kamu ya, katanya. Ya udah, akhirnya aku juga konsul sama orang tua kan di rumah. Terus kembalilah ke sekolah asal gitu, sebelumnya di 259 SMP Negeri 259 Jakarta Timur. Ngelihat ikutin pelajaran yang biasanya suka banget namanya menghitung matematik, ngelihat pelajaran tuh seneng gitu. Ini ketika ngelihat matematika, bahasa Inggris, matematika lah, aduh kok angka semua ya mikir gitu kan. Terus kelas 3 ketinggalan pelajaran banyak gitu kan, mikir ngelihat kondisi di Ragunan kayak gitu, apa iya ya terima aja gitu kan. Padahal di Ragunan pun sama aja, maksudnya kita pelajarannya kan sama aja. Iya, sama aja. Terus juga kita juga dituntut untuk sama-sama berprestasi juga. Terus namanya pelajaran jangan sampai nilainya turun gitu kan. Nah, di situ jadi sebuah tantangan lah, tantangan. Akhirnya aku ngobrol sama orang tua, ya kita ketemu sama pelatih, saya sih tergantung anaknya aja kayak gitu kan. Ya dengan kondisi orang tua tuh ya. Iya, sama ayah kayak gitu. Terus ketika itu mikir gitu kan, aduh kemarin kayak gini-gini nih, gue kelas 3 nih gitu, bisa nggak lulus nih gitu kan, malu juga kalau nggak lulus nih gitu. Akhirnya udah terima. Masanya kan pasti punya ada dispensasi lah kalau di Ragunan kan, karena olahraga juga gitu, karena dia dispensasi juga lebih spesialis ke sekolahnya untuk atlet lah ya. Akhirnya ya udah diterima di sana, masuk Ragunan, ya udah latihan segala macem, sama ikutin pelajaran sekolah, abis latihan langsung sekolah kayak gitu. Terus sampai ada namanya sekolah malam, saking kurangnya di sekolah siangnya. Ada sekolah malam, itu benar-benar ngebut ngejar pelajaran gitu kan. Terus ikutan les keluar, manggil guru privat gitu. Ya udah tetap belajar gitu. Di situ tuh langsung kebentuk akademik tetap harus diutamakan. Oke ya. Gitu. Jadi jangan mentang-mentang prestasi olahraga yang udah ada, akademiknya ditinggalin. Iya. Akhirnya itu muncul moto sendiri gitu.
akademik utama, prestasi tetap pertama kayak gitu. Di situ benar-benar harus jalan balance berdua tuh ya. balance seimbang kayak gitu Bang. Oke. Nah, tapi sebelum masuk ke Ragunan itu, Ragunan kan setahu gue juga artinya orang atlet-atlet yang masuk ke Ragunan pasti selektif banget kan semuanya kan. Artinya sebelum masuk ke Ragunan tuh harus sudah punya prestasi terlebih dahulu kan. Nah, artinya sebelum lo masuk ke Ragunan itu prosesnya tuh seperti apa ya? Ada nggak ya cerita-cerita yang artinya yang mencambuk lo untuk lebih serius artinya biar lo punya prestasi bagus dan akhirnya kan lo diterima di Ragunan. Ada nggak tuh cerita gitu? Alhamdulillah sih kalau dari awal ikutan pertandingan, dari awal mulai ikut silat, terus diikutan pertandingan, ya waktu itu aku ikut main double, main fighting sama main seni juga. Itu yang kejuaraan pertama tuh? Iya, main fighting, main seni juga. Berarti kejuaraan pertama tuh momennya di SD kelas 6 ya? SD, 1 tahun setelah 1 tahun setelah berlatih ya? Jadi mulai SD kelas 5, SD kelas 6 udah mulai pertandingan tuh ya? Dulu itu susah banget Bang kalau pertandingan Bener, nggak ya. kayak sekarang. Sekarang Kalau tiap bulan numpuk ada. Tiap bulan ada beberapa tempat tinggal Iya. gitu ya? Dulu Sekarang mah banyak. jarang-jarang kan? Dulu, aduh. Itu 1 tahun setelah ikutan latihan di Terus? perguruan. Dulu tuh main double, main fighting juga sama main seni. Nah dari seni itu kenapa bisa seni itu jadi punya temen satu angkatan 5 orang. Terus kita sama-sama dikasih gerakan yang sama. Akhirnya di hari di satu hari itu kita dites masing-masing. Dites siapa nih yang paling hafal. Muncul lah nih kan. Karena ya alhamdulillah gitu punya daya tangkap yang baik gitu kan. Berarti seleksi awal di situ tuh ya, untuk ikutin event yang pertama itu ya. Terus ikut dites paling hafal ya, paling hafal. Ada kejuaraan kebetulan. Nggak lama dari berlatih itu ada kejuaraan. Itu pertama antar sekolah WNJ Open. Berarti WNJ Open tuh udah lama banget ya? Udah lama banget. Sampai sekarang. Iya. Keren tuh WNJ Open. Masih konsisten. Konsisten banget. Itu WNJ Open ikut bertanding di sana antar sekolah. Terus dikasih lah gerakan diterusin kan gerakannya diterusin sampai jadi aku main di tunggal namanya seni tunggal batu. Itu gerakannya tuh ada 100 rangkaian gerak. 100 ya? 100 rangkaian gerak, tangan kosong, golok sama tongkat atau toya biasa kita sebut. Jadi 3 rangkaian tuh ya? Totalnya 100 gerakan. 100. Oke. Dan digerakkan selama 3 menit. Pas 3 menit menit kosong. ya. Boleh toleransi 5 detik awal, 5 detik akhir. Berarti emang harus hafal banget ya. Hafal kalau banget. 2-3 detik nggak hafal aja udah tuh. Udah hilang blank. Nah, terus bertanding lah. Kita bertanding. Yang menjadi cambuk itu pada saat bertanding itu. Jadi satu malam sebelum bertanding di call sama pelatih, kita latihan ya. Loh, besok bukan yang bertanding, coach gitu kan. Besok bukan yang bertanding. Enggak, kita latihan malam ini. Itu habis isa. Telepon masih inget banget tuh. Telepon kayak gitu, ya udah akhirnya ke tempat latihan. Itu tuh latihannya di Taman Mini, di Museum Migas. Itu latihan dikasih gerakan golok sama toya itu. Padahal besoknya mau bertanding. Jadi ya. ada miskomunikasi antara panitia dan pelatih pada saat itu. Ternyata yang dipertandingkan yang awalnya taunya tangan kosong aja, ini semuanya. Tiga-tiganya itu. Tiga-tiganya. Oh jadi awalnya itu pertandingan itu jadwalnya sebenarnya tangan kosong tangan aja. Kosong tuh. aja. Oh ternyata mendadak malamnya 3 ternyata. Betul. 3 nomor pertandingan. Akhirnya kan latihan lah di situ latihan 1 malam sampai jam 3 pagi besoknya kita bertanding jam 7 udah siap lagi mau berangkat ke WNJ gitu. Berarti dua tadi kan tangan kosong, golok sama toya itu ya. Iya. Berarti yang 2 itu baru dihafalin malam tuh. Malam itu. Baru Ya makanya beruntungnya aku punya daya tangkap yang lebih lebih cepat gitu, lebih cepat menghafalnya. Terus udah hafal malam itu udah hafal. Pada saat bertanding ya mungkin ada nervous juga gitu kan. Karena baru gitu kan, baru itu event open dan dari semua sekolah. Iya open ya WNJ Open ya. Iya, dari semua sekolah tuh ada dan semua perguruan tuh ada. Itu benar-benar udah disiapin semuanya.
sampai temen tuh nitip gerakan, ada gerakan yang pukul tuh yang ke matras itu yang kenceng ya gerakannya, oh iya gitu kan, ya siap santai, udah siap santai. Karena udah pede tuh ya. Pede karena udah hafal, memang udah hafal gitu kan. Pada saat ketika masuk ke gelanggang, semua tuh di tangan kosong, semua penonton diem. Lancar tuh ya. Pesona ngeliatnya kan. Anak SD kelas 6 kan tuh. Udah terkesima duluan gitu kan. Pas golok, wah makin ini kan, makin mereka tuh makin kayak terpana gitu kan. Sombong banget. Enggak juga sih. Apa namanya kayak ya pokoknya ceming diem. Celing lah ya, lihat gerakannya lucu banget semua ya. Pas di golok terakhir tinggal ngerol doang, ngambil toya di gerakan itu lupa, ngeblank, bener-bener blank gitu kan. Itu cuma maju mundur, tinggal ngerol gitu. Terus di belakang juri itu ada pelatih yang megang timer, dia ngasih kode, roll katanya, begini roll gitu. Terus saya cuma mundur lagi. Akhirnya udah berapa kali diulang seperti itu, diskualifikasi. Diskualifikasi itu ingat banget di situ pertama kali diskualifikasi, dan dari situ. Dan itu pertandingan pertama ya? Pertandingan pertama antar pertandingan pertama dan langsung didiskualifikasi. Itu dari situ benar-benar jadi pecutan banget gitu, cambuk banget di situ, yang harus nggak boleh nih kayak gini lagi gitu, nggak boleh ini nggak boleh kejadian lagi kayak gini, malu coy gitu kan. Iya kalau salah gerakan itu malu. Dan itu ceritanya nggak habis 10 tahun tuh. Nggak habis, terus-terusan, bahkan sama teman yang satu angkatan pun mereka akan mengulang cerita itu gitu sampai saat ini, sampai saat ini. Ketika ketemu terus lagi ngobrol-ngobrol cerita, iya lu lupa yang di sini, udah jadi ketawa lagi gitu kan. Benar. Tapi setelah dari situ gue sekarang jadi kayak gini doang gitu kan. Oh, berarti memang awal momennya tuh di situ ya. Awal momennya di situ. Jadi setelah itu tuh artinya berlatih lebih maksimal lagi biar nggak malu ya, biar nggak malu kayak gitu ya. Biar nggak malu lagi gitu. Iya, oke. Berarti intinya kegagalan yang membawa hikmah ya. Berarti intinya memang proses seorang tuh ya nggak smooth seindah yang orang bayangkan ya. Dan terkadang juga artinya kesulitan, hambatan itu juga malah bisa memotivasi kita untuk lebih baik lagi ya. Tergantung kita nyikapinnya sih. Kalau kita juga malah kebawa dengan hal itu, benar. Yang ada malah mungkin aku bakalan berhenti di sini. Benar ya. Tapi justru malah jadi cambuk, jadi pemacu gitu kan. Jadi motivasi lagi untuk bisa nggak boleh nih kayak gini lagi. Gitu. Nah dari situ berarti proses latihan lanjut ya. Lanjut dan makin greget untuk jangan sampai kejadian hal yang sama ya.